di pembelajaran masih tentang digital business strategy ya. Tadi kita sudah sampai prinsip ke-7 ya, think like publisher ya. Jadi saya harap Anda sudah punya blog ya, corporate Anda, di perusahaan Anda punya blog diisi dengan konten yang tidak kalah bagusnya dengan majalah online ya. Jadi jangan lagi bikin majalah cetak kertas itu. Sekarang sudah banyak perusahaan yang bikin majalah kertas itu ya Mas ya. Company magazine, corporate magazine. Menurut saya sekarang era digital makin banyak orang yang malas baca majalah kertas Mas. Itu menurut saya dibuang saja, diberhentikan ya, majalah kertasnya itu diberhentikan, dananya, budgetnya dialokasikan untuk membangun majalah online atau blog online. Sehingga seperti L'Oreal ini. Kenapa? Karena pembaca Anda juga sekarang sudah going digital, mereka pakai smartphone, pakai iPad, pakai iPhone, pakai Samsung. Alih-alih bikin majalah cetak yang boros ya, kertas yang mahal, kenapa anggarannya tidak dialokasikan untuk membangun website yang menarik ya, kontennya seperti blog, seperti majalah. Menurut saya seperti itu, Bapak Ibu-ibu ya. Itu buang jauh-jauh bikin majalah kertas itu. Menurut saya tidak lagi, sudah pemborosan itu ya, buang-buang uang dan juga mungkin memperbanyak sampah gitu ya. Majalah-majalah itu kan kalau sudah lama tidak dibaca, dibuang ke tong sampah, itu kan pemborosan ya, pencemaran lingkungan juga. Jadi itu ya, think like publisher Mas ya, Mbak ya, tolong bikin blog yang legendaris di web corporate Anda. Nah yang berikutnya nomor 8 itu target your niche ya, follow figur-figur yang menjadi influencer di Twitter ya, atau arahkan Facebook strategi berdasarkan pilihan demografi yang sesuai pasar Anda. Jadi maksud saya gini ya, jadi Anda juga di Facebook itu bisa mengarahkan iklan Anda ke demografi yang Anda kehendaki ya. Contohnya misalnya ini ya, contohnya saya mau ngasih contoh blog saya ya. Saya punya page di Facebook ya, likersnya sudah 26.000. Itu bisa saya promote status saya ya, ini status saya promote kemarin. Nah ini coba kita lihat. Nah ini ya, jadi demografinya bisa Anda ubah. Ini saya kemarin bikin promosinya hanya $5, bayangkan. Nah itu dia, kalau Anda perusahaan, Anda brand besar ya, kan mungkin budgetnya bahkan sampai 50 juta. Saya kan personal ya, perorangan ya, hanya budgetnya $5. Masa perusahaan Anda tidak mau mengeluarkan hanya $5 ya? Tapi dengan $5 itu bisa mendapatkan 5.000 klik, itu kan luar biasa Mas, Mbak ya. Dapat 58.000 reach gitu ya. Nah ini ketika saya bikin iklan, saya kasih demografinya seperti ini ya, umurnya 19 sampai 65, gendernya semua. Nah ini saya interestnya, saya arahkan iklan saya untuk orang-orang yang tertarik belajar bisnis, tertarik mengenai peluang usaha, mengenai bisnis online. Jadi ini interestnya ini saya filter gitu ya, lokasinya Indonesia, boosted by Yodi Antariksa. Nah saya berharap bahwa perusahaan Anda, brand perusahaan Anda bisa nge-boost iklan-iklan Anda, artikel-artikel Anda. Ya, dengan target market yang lebih jelas, mungkin yang tertarik dengan produk Anda, tulis aja di situ, diketik. Produk Anda misalnya kaos ya kaos. Ini karena saya bicara mengenai bisnis ya bisnis. Ya, orang-orang yang tertarik mengenai bisnis, ya. Itu namanya demografi, ya. Jadi seperti ini Mas, ya. Jadi murah ya, powerful di Facebook ini bisa kita iklan, dan yang Anda iklankan ya bisa iklan Anda ataupun artikel yang menarik seperti ini. Ini artikelnya lebih bersifat general ya. Tapi kalau Anda misalnya perusahaan Anda punya artikel yang lebih spesifik ya bisa Anda boost. Ya. Jadi ini boost post ya, di boost ya. Kenapa? Karena kalau tidak di boost itu kadang-kadang yang melihat status kita kecil ya, misalnya ini hanya 875, sedikit sekali. Ini lumayan ya 2000 ya. Tapi kalau saya boost ya makin banyak ya. Dan ketika Anda nge-boost, sekali lagi tadi demografinya bisa Anda spesifikkan ya, sesuai dengan target market Anda. Ya, arahkan Facebook strategi Anda atau boost Anda ya dengan pilihan demografi. Sekali lagi, anggaran iklan untuk Facebook itu murah menurut saya ya, $5 saja. Kalau Anda perusahaan ya bahkan anggarannya mungkin 5 juta per boost, itu kan luar biasa, itu powerful, very powerful. 50.000 bisa dapat 71.000 audiens ya, view ya. Kalau 5 juta ya
bisa berlipat-lipat ya. Brand Anda bisa langsung terkenal ya. Brand Anda terkenal di Facebook langsung ya. Itu nomor 8. Yang nomor 9 ini ya, listen dan dengarkan dan simak masukan audiens Anda. Feedback mereka bisa menjadi masukan berharga untuk kemajuan brand Anda ya. Seperti Starbucks ini, mereka juga punya namanya di websitenya itu Share Food Discrepancy ya. Bisa langsung melihat ya. Ini Starbucks ini juga salah satu brand yang aktif di sosial media. Contohnya misalnya mereka ini punya akun Facebooknya ya. Ini Starbucks yang resmi official. Ya, ini kalau Anda lihat mereka juga responsif. Begitu ada yang komplain atau kata-kata langsung ada reply-nya ini. Ya. Reply-nya cepat juga. Ya. Jadi di replay terus. Tidak setelah update status kemudian dibiarkan ya, itu jangan. Jadi yang nge-share cuma lumayan banyak, ini 100 orang, yang nge-like juga banyak. Ini kita like juga. Ya, jadi setiap kali ada komplain atau ada itu selalu di replay sama Starbucks-nya. Ya. Jadi responsif ya, mereka mendengarkan suara pelanggan. Ya. Jadi tidak hanya satu arah, tidak seperti iklan televisi. Ya, kalau Anda pasang iklan televisi kan satu arah itu. Nah ini paradigma brand-brand di Indonesia itu masih tergoda hanya untuk iklan di televisi. Ya satu arah, mudah bikin poster, bikin billboard, bikin iklan di majalah, di koran. Mereka masih gampang memanfaatkan sosial media. Nggak punya akun Facebook, nggak punya akun YouTube, nggak punya channel di YouTube. Padahal menurut saya sekarang sudah abad digital ya, sudah era digital. Ketinggalan kalau Anda hanya iklan di televisi atau di koran. Dan yang terakhir ini engage ya. Bangun interaksi yang produktif dengan audiens, konten komunikasi harus kreatif, fun, dan mampu menciptakan kesan. Bukan sekedar skrip kaku yang membosankan. Ya. Jadi sekali lagi tadi ya contohnya ya, saya berikan contoh tadi ya, Facebook, Starbucks, XL, itu mereka responsif ya, ada interaksi ya. Jadi tidak hanya satu arah. Ya. Jadi itu beberapa prinsip ya, 10 prinsip untuk membuat sosial media strategi Anda menjadi lebih powerful. Ya, saya mau ngasih contoh nih ya, Facebook fanpage brand yang layak dipelajari. Anda bisa datang ke Coca-Cola misalnya, ya. Mereka banyak video juga, ya, menarik, ya, memanfaatkan multimedia video, ya. Kemudian tadi Starbucks sudah kita lihat ya, Starbucks ini aktif, ya bagus. Anda bisa pelajari strategi mereka. Salah satu cara terbaik untuk belajar mengenai sosial media strategi itu ya Anda follow saja akun-akun brand legendaris seperti Starbucks atau Nike. Anda amati itu status-status mereka. Jadi itu salah satu cara belajar terbaik ya. Jadi Anda tidak hanya follow orang-orang yang nggak jelas, statusnya hanya menyebarkan kebencian gitu ya. Saya jarang ya. Saya lebih banyak follow akun-akun seperti ini mas ya. Atau kalau ke cek YouTube ya, Anda datang ke Samsung tadi ya, sudah saya perlihatkan ya, Samsung. Luar biasa, mereka punya channel YouTube yang hebat, ya. Dan bahkan mereka isi dengan tekun, ya ini YouTube channel Samsung. Ya ini, luar biasa. Ya. Saya berharap Anda bisa menirunya ya, punya channel YouTube yang bagus ya. Jadi Anda harus punya KPI, bikin channel YouTube dalam 1 tahun bisa dapat subscriber atau pelanggan 100.000 ya channel YouTube atau 10.000 lah ya di pertama ya 10.000 ya. Jadi sekali lagi Anda punya target follower Facebook Anda naik menjadi 20.000, follower YouTube Anda 10.000 ya cukup 2 itu. Anda bikin channel Facebook followernya harus minimal 20.000 dan YouTube 10.000. Ya, kalau tidak bisa tercapai, Anda harus kerja keras supaya digital strategi Anda itu menjadi lebih maknyus. Jadi itulah ya beberapa contoh mengenai bagaimana brand-brand legendaris memanfaatkan sosial media untuk mendrive bisnisnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.